Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Masih ingat dengan tokoh Aladin dalam kisah 1001 Malam? Aladin dikisahkan bisa berkeliling kemanapun dengan karpet terbangnya. Tapi apa jadinya jika Aladin dengan karpet terbangnya berkeliling kota New York di Amerika Serikat? Dalam sebuah video di YouTube, dua pemuda dari Manhattan, New York menciptakan karpet terbang dengan papan seluncur atau skateboard. Mereka membuat sebuah karpet tampak terbang melayang di atas tanah, padahal di bawahnya ada papan seluncur. Sejumlah warga New York dibuat terpana lantaran aksi pria bernama Jesse mengarungi jalanan dengan karpet terbangnya itu. Dua wanita bahkan terlihat takjub dan terkejut sambil mengarahkan ponsel mereka buat merekam aksi Jesse. Jutaan orang sedang menonton video ini. Bagaimana mungkin bisa terjadi ularan dimangsa justru hidup sementara pemangsanya mati? Namun foto yang menggambarkan seekor ular melahap ular ini benar. Yang menakjubkan, ular yang ditelan dan dimangsa hidup yang memangsa malah mati. Sebuah foto menggambarkan bahwa seekor ular coklat telah melahap seekor ular hitam. Ketika ular hitam ini dimangsa, dia berusaha untuk lolos, yakni dengan merobek tubuh ular coklat agar bisa keluar. Peristiwa ini terjadi di Australia dan langsung ramai di media sosial. Gambar itu berhasil diabadikan oleh Jeff Mitchell di kota New South Wales yang kemudian di-share di Facebook oleh Dominic Salterstream yang tinggal dekat dengan lokasi di mana foto itu diambil. Meski demikian, ada penjelasan lain yang mungkin terjadi ketika ular itu menelan ular hitam. Sebuah mobil melintas sehingga melindas ular coklat tersebut dan akhirnya si ular hitam menemukan jalan keluar dari perut ular coklat yang pecah. Meski demikian, belum ada yang bisa memecahkan misteri foto mencengangkan tersebut. Lima penggali tambang asal Tanzania berhasil diselamatkan setelah terjebak di dalam tanah selama 41 hari. Menurut Kementerian Pertambangan, para penggali tambang itu bertahan hidup dengan makan kecoa dan kodok. Para penggali tambang itu seluruhnya berjumlah 20 orang. Mereka berada di dalam tanah di kedalaman 100 meter ketika terjadi longsor pada 5 Oktober lalu. Sebanyak 14 penggali berhasil menyelamatkan diri ketika lubang tempat mereka gali mengalami longsor. 6 orang lagi terjebak di dalam. Salah satu dari penggali tambang itu tewas karena tidak mampu bertahan hidup. Kelima penggali tambang itu diselamatkan, kini dalam perawatan serius di rumah sakit. Mereka dalam keadaan sangat lemah. Mereka yang selamat menceritakan pengalamannya ketika berada di kegelapan bawah tanah selama lebih dari sebulan. Mereka berlindung di sebuah gua tempat mereka menaruh peralatan. Para penggali tambang itu tengah mencari emas di wilayah Sinyanga, sekitar 900 km di sebelah barat ibu kota Darussalam. Pria bernama Feng dari kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Cina, mengajak pacarnya menikah setelah melamarnya dengan 4.500 bungkus popok bayi. Dengan bantuan temannya, Feng menyusun 4.500 popok bayi itu dalam bentuk hati berukuran hampir 10 meter persegi di tepi sungai Pearl. Dia lalu memberi sebungkus lagi popok bayi dengan sebuah pesawat tanpa awak atau drone. Ketika bungkus popok bayi itu dibuka, ternyata pacarnya menemukan sebuah cincin berlian di dalamnya. Mulai saat ini, kebahagiaanmu dan kebahagiaan jabang bayi adalah tanggung jawabku. Menikahlah denganku, ujar Feng sambil menatap mesra mata pacarnya. Sang pacar pun menerima lamaran Feng sepenuh hati.
Media sosial di Cina sempat diramaikan dengan foto seorang pemuda membawa boneka beruang besar di atas atap mobil mewah Lamborghini berwarna hijau di jalanan kota Chengdu, Provinsi Sichuan. Dia mengaku membawa boneka itu sebagai hadiah untuk kekasihnya. Karena boneka itu sangat besar, jadi dia mengikatnya di atap mobil mewah itu. Namun sialnya polisi harus memberhentikan mobil tersebut karena alasan keselamatan. Pemuda itu mengatakan sudah memberitahu seorang teman untuk membawakan mobil berukuran besar buat membawa boneka tersebut ke rumahnya. Namun pria yang diberhentikan oleh polisi ganteng Tan Xiao ini tidak diberi ampun dan tetap dikenakan denda. Seorang nenek di Singapura bernama Lim Ah Boy yang berusia 73 tahun tewas akibat tergencet kuda seberat 553 kg selama 10 menit. Keluarga Lim kemudian melayangkan gugatan dan mempertanyakan prosedur keselamatan kepada sekolah menunggang kuda Gallop Stable Punggol Ranch. Menurut pengakuan cucu sang nenek, Lau Chin Ching, pihak pengajar tidak memberi pengarahan keamanan sebelum kegiatan menunggang kuda dilakukan, dan petugas setempat terlihat acuh saat kejadian. Tidak hanya itu, sang kuda merasa gelisah saat diberi pelana, dan puncaknya ketika sang nenek hendak turun dari punggung kuda, dia terjatuh. Beberapa petugas dan orang sekitar langsung membantunya mengangkat kuda agar nenek bisa terlepas dari himpitan. Sang kuda akhirnya bisa berdiri sendiri, namun naas nyawa sang nenek tidak tertolong. Usut punya usut, ternyata pegawai tempat menunggang kuda itu tidak terima disalahkan. Mereka kerap menyinggung pemilik tempat latih tunggang, Sangker Raja Gopal, dan sang istri yang tidak peduli dan membiarkan para pegawai kewalahan. Kendati begitu, istri Sangker menolak tuduhan mantan pegawainya tersebut dan berkilah bila tempat latihnya sangat baik dengan kondisi yang dapat diterima. Namun pihak keluarga korban berkeras pihak perusahaan yang bersalah atas hal ini. Pertunangan adalah sebuah acara untuk pernikahan yang tentunya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Namun bagaimana jika acara pertunangan dilakukan oleh bocah 5 tahun? Ya, itulah yang terjadi di Thailand belum lama ini. Pertunangan menghebohkan itu berawal ketika orang tua mereka mendaftarkan anak mereka ke sebuah acara pertunangan. Layaknya pertunangan pada umumnya, pertunangan ini juga berlangsung meriah. Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggah salah satu pengguna Facebook bernama Aur Sofia. Foto-foto acara pertunangan bocah ini pun menjadi viral dan hangat diperbincangkan netizen. Beberapa orang mengatakan jika hal itu tidak sepantasnya dilakukan, tak sedikit pula yang malah mendukungnya. Dalam sebuah foto mempelai pria terlihat seperti pangeran dengan pakaian serba putih. Sang wanita pun terlihat cantik dengan pakaian adat warna coklat dan berhias kalung emas serta mutiara di rambutnya. Seorang pria Rusia tampak putus asa dengan kehidupan percintaannya. Gagal membina hubungan asmara dengan wanita, pria yang tak disebutkan namanya itu memalingkan cintanya kepada pizza. Makanan khas Italia itu dia pilih sebagai pelabuhan cintanya yang terakhir. Kali ini pria berambut panjang itu sangat serius dan memutuskan menikahi pizza. Namun usahanya mendapat rintangan sebab Departemen Pendaftaran Pernikahan setempat dan pihak gereja tidak mengizinkan pria tersebut melakukannya. Pria asal Tomsk, Rusia itu bercerita jika percintaan antara manusia sangat rumit. Hal itu membuat dia memutuskan menikahi pizza. Meski negara dan gereja tidak mengakui pernikahan beda entitas tersebut, namun pria itu tidak harus berkecil hati sebab ada sebuah restoran pizza menjadi sponsor pernikahannya. Restoran ini menyediakan sertifikat pernikahan dan memakaikan pakaian pengantin pada pizza tersebut. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.